Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agustina Merdeka Raya di mata kuliah Knowledge Management. Pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang mengenai Knowledge Management Tool. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai Knowledge Management Tool dan saya akan melanjutkan materi dari video di pertemuan ke-8, yaitu mengenai perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Nah, dari perangkat akuisisi pengetahuan ini, aplikasi pengetahuan ini itu ada dua. Yang pertama sistem e-learning dan yang kedua ada sistem pakar. Sistem e-learning yang seperti kita ketahui yaitu mendukung kita dalam pembelajaran secara online ya. Kemudian pemahaman dan pengertian yang lebih baik untuk pengetahuan baru. Jadi untuk memudahkan kita para aktivis akademisi dalam melakukan pembelajaran, apalagi di era pandemi seperti ini. Sistem e-learning ini sangat-sangat dibutuhkan dan wajib ya dilakukan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian ada sistem pakar. Sistem pakar atau expert system ini biasa disebut juga dengan sistem pendukung keputusan. Ya, kemudian di mana sistem pakar ini membantu knowledge worker atau pekerja knowledge itu untuk lebih baik dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam pekerjaan. Jadi, pengetahuan yang sudah dimiliki itu dapat diambil pelajarannya untuk memecahkan suatu problem solving ya, memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya. Diambil pola-polanya, kemudian terbentuklah yang namanya sistem pendukung keputusan ya. Kemudian ada intelligent filtering tools. Apa itu intelligent filtering tools ini? Yaitu merupakan intelligent agent software, program yang membantu user dan bertindak atas nama membantu melakukan news gathering. Bertindak atas inisiatif sendiri, memiliki kecerdasan dan dapat belajar, meningkatkan kinerja dalam melakukan pekerjaan. Jadi intelligent filtering ini tuh memudahkan kita ya, jadi namanya intelligent, pintar ya, memudahkan, memiliki kecerdasan sistem atau tools yang memiliki kecerdasan dalam dan dapat belajar meningkatkan kinerja pekerjaan kita. Apa aja fitur dari intelligent agent ini? Yang pertama itu ada autonomi, di mana kemampuannya itu untuk melakukan sebagian besar tugas tanpa bantuan dari pihak lain. Kemudian ada social ability, kemampuan untuk berinteraksi antara software, agent, dan manusia. Social ability ini dapat dicontohkan itu seperti aplikasi WhatsApp ya yang kita gunakan sehari-hari, atau bisa juga sosial media yang lain itu juga masuk dalam fitur intelligent agent ini yang dinamakan dengan social ability, di mana dia menggunakan software itu sebagai alat untuk bersosialisasinya manusia ya. Kemudian ada responsiveness, yaitu kemampuan untuk merespon secara cepat terhadap perubahan yang terjadi. Nah, kemudian yang keempat itu ada personalizability, yang merupakan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pengguna. Kemudian ada proactivity, kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri secara otonom dan spontan secara periodik. Kemudian ada addictivity, kapasitas untuk berubah dan memperbaiki sesuai dengan akumulasi pengalaman. Yang terakhir itu ada cooperation, yaitu interaksi antara agen dan users yang secara fundamental berbeda. Nah, mungkin kalian bisa mencari contoh-contohnya ini apa saja ya yang ada di aplikasi-aplikasi kita, aplikasi-aplikasi di handphone kita. Kategori intelligent agent ini yang pertama ada watcher agent,
yaitu mencari informasi yang spesifik. Kemudian ada learning agent, menyesuaikan dengan preferensi individu dengan belajar dari pola yang terdahulu. Kemudian ada shopping agent, membandingkan the best price for an item. Dan ada information retrieval, information retrieval agent, membantu user untuk mencari informasi dengan cara yang cerdas. Kemudian helper agent, melakukan semua tugas secara mandiri tanpa interaksi manusia. Nah, kategori-kategori dari intelijen agen itu ada 5 jadi ya. Jadi contohnya seperti learning agent itu menyesuaikan preferensi individu dengan belajar dari pola yang terdahulu. Contohnya apa? Contohnya ya dapat dikatakan seperti SPK tadi itu. Jadi kita dapat individu itu dapat belajar dari pola-pola terdahulu seperti apa pola-polanya. Jadi kita belajar dari situ untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian ada shopping agent. Nah, kita dulu pernah ada atau mungkin sekarang masih ada aplikasi yang membandingkan tiket-tiket pesawat, tiket-tiket pesawat dan harga-harga hotel di Indonesia. Nah, aplikasi itu masuk dalam kategori shopping agent yang membandingkan harga di aplikasi yang A dengan aplikasi yang B. Nah, aplikasi C ini yang membandingkannya. Kemudian ada helper agent, melakukan semua tugas secara mandiri tanpa interaksi manusia. Contohnya mungkin robot ya. Jadi pekerjaan misalnya kayak sekarang ada yang namanya smart yang alat yang untuk menyapu secara langsung tanpa dibantu oleh manusia ya, yang bisa ngepel, bisa nyapu sendiri ya, sejenis robot ya, tapi dia tidak berbentuk manusia tapi berbentuk alat. Tuh untuk contohnya. Kemudian ada information overload. Terlalu banyak data akan menjadi masalah sehingga harus diteliti informasi yang dibutuhkan. 2 jenis masalah information overload ini ada information filtering dan information gathering. Apa itu information filtering? Information filtering ini kita harus mengalami sejumlah besar informasi untuk menemukan sebagian kecil informasi yang relevan dengan kebutuhan kita. Kemudian ada information gathering, tidak ada informasi yang cukup. Tidak ada informasi yang cukup tersedia untuk kita dan kita harus mencari dengan waktu yang lama dan sulit untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Nah, information gathering ini itu cara terdahulu ya. Jadi itu. Oke, mungkin itu penjelasan saya mengenai perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya.